Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita masih dipertemukan kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan bin Fauzan hafizahullahu taala. Kita sekarang sampai pada pembahasan tentang salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan adalah sholat sunnah tarawih namanya, atau sholat tarwih. Sholat sunnah tarwih atau tarawih. Ya, jadi salah satu yang disyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Itu diperintahkan disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dianjurkan. Hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Iya. Jadi sholat tarawih itu hukumnya bukan wajib ya, sunnah, tapi sunnah muakkadah namanya, sunnah yang sangat ditekankan untuk dijalankan, untuk dikerjakan. Kemudian kenapa dinamakan sholat tarawih atau tarawih? Karena orang-orang itu beristirahat setiap selesai 4 rakaat. Ya, itu tarawih artinya beristirahat ya, mengistirahatkan tubuh. Ya, jadi tentu setelah 4 rakaat kaum muslimin agak cukup lelah ya, apalagi kalau badannya panjang ya, maka tentu lelah, capek, maka istirahat situ setelah 4 rakaat. Ya, maka namanya sholat tarawih, yaitu sholat yang ada jedahnya untuk beristirahat. Yaitu penamaannya, kenapa dinamakan sholat tarawih. Kemudian sholat tarawih ini yang afdolnya dikerjakan di masjid secara berjamaah. Ya, jadi sholat tarawih ini yang afdolnya dikerjakan di masjid secara berjamaah. Ya, itu yang lebih utama. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama dengan sahabatnya beberapa hari. Ya, dalam riwayat 2 atau 3 hari atau 3 malam beliau mengerjakan sholat tarawih ketika awal mula disyariatkannya puasa ya, tahun kedua Hijriah, maka Nabi melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah bersama sahabatnya di Masjid Rasulullah SAW itu beberapa hari, yaitu 2 atau 3 hari, 2 atau 3 malam saja. Ya, kemudian Nabi tidak melanjutkan pada hari-hari selanjutnya untuk berjamaah dengan sahabat. Ya, karena beliau takut sholat tarawih itu diwajibkan atas umatnya. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah meridhoi beliau, berkata bahwasanya Nabi pernah melaksanakan sholat Qiyamul Ramadan ya, nama lainnya Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih di malam bulan Ramadan, itu di masjid beberapa malam, 2 atau 3 malam. Beliau sholat secara berjamaah dengan sahabatnya. Kemudian pada malam yang ketiga atau malam yang keempat, Nabi tidak muncul ya di masjid ya.
Nabi tidak keluar untuk melaksanakan sholat tarawih bersama dengan sahabatnya. Dan sahabatnya ketika itu sedang menunggu Nabi pada malam tersebut, pada malam yang ketiga atau yang keempat itu, ya, menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melanjutkan sholat qiyam Ramadan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi tak kunjung muncul pada malam tersebut. Kemudian keesokan harinya, maka Nabi pun menyampaikan kepada sahabat, sesungguhnya saya mengetahui apa yang kalian lakukan tadi malam. Ya, Nabi lihat ya, sahabat sedang berkumpul tadi malam itu, ingin untuk melanjutkan sholat bersama Nabi, sholat tarawih. Tapi kata Nabi, tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar menemui kalian untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah, kecuali saya takut jangan sampai sholat qiyam Ramadan ini diwajibkan ke atas kalian. Jadi Nabi itu kenapa beliau tidak muncul pada hari-hari selanjutnya untuk sholat tarawih bersama sahabat? Karena ini kan zaman turunnya wahyu ya. Di zaman Nabi itu wahyu itu turun. Jangan sampai ketika wahyu turun maka diwajibkan sholat tarawih kepada Nabi, kepada umat Rasulullah, dan itu pun akan menyusahkan umat Rasulullah. Ya, akan terasa berat jika seandainya sholat tarawih itu secara berjamaah itu diwajibkan. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya sholat tarawih itu hukumnya sunnah, bukan wajib ya, tapi sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan, khususnya dikerjakan secara berjamaah, sebagaimana yang Nabi pernah contohkan selama 2 malam atau 3 malam. Kemudian setelah Nabi, maka sahabat pun mengerjakannya, khususnya di zaman Khalifah Umar ibn Khattab, ya, maka sahabat Umar, ya, atau Umar ibn Khattab sang khalifah, ketika itu mengumpulkan kaum muslimin untuk salat tarawih secara berjamaah di masjid dengan satu imam. Awalnya itu salat tarawih berjamaah juga, tetapi di sebuah masjid itu banyak imamnya, banyak kelompok-kelompoknya, berkelompok dalam satu masjid. Maka Umar pun ketika itu melihat kejadian itu, beliau pun akhirnya mengumpulkan mereka semua dalam satu masjid itu dengan satu imam. Ya, situlah artinya disunahkan untuk satu masjid itu hanya jangan dibuat kelompok-kelompok situ untuk sholat berjamaahnya, tapi hanya satu imam saja ya, dikumpulkan untuk semuanya di satu masjid. Yaitu berlanjut di zamannya Umar terus sampai zaman kita sekarang ini. Kita lihat, kita saksikan ya, apalagi sekarang ini kan di bulan puasa ini kita lihat itu masjid-masjid itu pada banyak kaum muslimin yang melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Ini ikhwatul Islam, azakullah ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada keutamaan bagi orang yang sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, ya, sampai selesai witir. Nabi bersabda, innar rajula idza qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Ya, ini hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang selainnya. Nabi bersabda, sesungguhnya seseorang yang sholat bersama imam, ya, sholat qiyam Ramadan bersama imam, sholat tarawih bersama imam sampai selesai, ya, sampai selesai bersama imam, maka dicatatkan baginya pahala sholat 1 malam penuh. Ya, ini keutamaan ya, keutamaan orang yang sholat sholat tarawih secara berjamaah bersama imam, ya, sampai selesai, maka pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Ya, siapa di antara kita yang bisa sholat semalam suntuk ya, 8 jam, 10 jam, itu bukan perkara yang gampang. Sholat malam semalam suntuk itu 8 jam itu dikerjakan itu bukan perkara yang gampang. Ya, tetapi dengan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah bersama imam, ya, sampai selesai, maka pahalanya sama dengan sholat malam satu malam full pahalanya. Ya, kemudian keutamaan juga melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih
sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Ya, ma taqaddama min dzambihi, maaf. Yes. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang mengerjakan qiyam Ramadan atau salat tarawih dengan penuh keimanan, artinya mengimani bahwasanya salat tarawih ini merupakan syariat Islam, meyakini bahwasanya di situ ada pahala yang besar, wahtisaban, semata-mata mencari pahala ridho Allah, bukan tujuan-tujuan yang lainnya, maka dihapuskanlah dosa-dosanya yang telah lalu. Ini menunjukkan keutamaan orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan penuh keimanan dan semata-mata mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat tarawih hukumnya sunnah, ya, yang dianjurkan, maka tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkannya. Ya, artinya kita upayakan selama kita tidak sakit, maka hendaklah kita melaksanakannya secara berjamaah. Ya, kuat Islam azakumullah. Adapun jumlah rakaatnya, maka tidak ada dalil yang sahih tentang pembatasan jumlah rakaat salat tarawih. Ya, sehingga permasalahan salat tarawih ini terkait tentang jumlah rakaatnya itu bersifat fleksibel, ya, bersifat luas, artinya tergantung berapa saja, ada yang mau 11 rakaat, 8 rakaat, kemudian tambah witir 3 rakaat menjadi 11, ada yang mau 13, ada yang mau 20, ya, karena tidak ada pembatasan khusus dari Rasulullah SAW tentang jumlah minimal, ya, atau jumlah maksimal rakaat sholat tarawih, itu tidak ada dalilnya. Ya, yang penting sholat tarawih ini dikerjakan, ya, 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir minimal 1 rakaat. Ya, di sini disebutkan, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang ingin sholat 20 rakaat maka dipersilahkan. Ya, jadi boleh kita melaksanakan sholat tarawih itu 20 rakaat. Ya, yang mau juga mengerjakan 36 rakaat dipersilahkan. Kalau ada yang mau mengerjakan 11 rakaat dipersilahkan. Kalau ada yang mau mengerjakan 13 rakaat juga dipersilahkan. Maka semua itu adalah baik. Ya, ini ikhwatul Islam azakullah. Ya. Kemudian disebutkan bahwasanya pada zaman Khalifah Umar, Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, ketika beliau mengumpulkan orang-orang untuk bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab dalam melaksanakan sholat tarawih berjamaah di zaman beliau, maka Ubay bin Ka'ab pun sholat mengimami, memimpin jamaah sholat tarawih itu sebanyak 20 rakaat, rakaat, ya, ditambah dengan 3 rakaat sholat witir menjadi 23. Ya, jadi sahabat ada yang melaksanakan sholat tarawih itu jumlahnya 11 rakaat, ya, ada yang melaksanakan lebih daripada 11 rakaat, ada yang 20, ada yang 36 dan seterusnya. Ya, ini ikhwatul Islam azakullah. Ya. Jadi dalam kitab ini disampaikan bahwasanya masih banyak dari imam-imam yang melaksanakan sholat tarawih itu, mereka melaksanakan sholat tarawih itu tapi tidak memahami maknanya. Ya. Begitu juga ada di antara mereka yang tidak tumakninah, atau artinya terburu-buru dalam melaksanakan sholat tarawih, terburu-buru rukunya, sujudnya. Padahal tumakninah itu tenang, ya, itu rukun dari rukun-rukun sholat yang harus terpenuhi. Ya. Dan juga yang diminta dari pelaksanaan sholat itu adalah hadirnya hati, ya, di hadapan Allah, bukan cuma sekedar hadirnya jasad atau fisik, tetapi hati juga ikut, artinya kita memahami apa-apa yang kita baca, itu yang diharapkan, yang diminta dari pelaksanakan sholat tersebut. Ya, adapun jika sholat itu dikerjakan secara terburu-buru, maka bagaimana bisa kita memahami apa-apa yang kita baca itu. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Ya, kemudian membaca
bacaan Al-Quran secara tartil, tartil itu artinya secara benar dan tidak terburu-buru, itu adalah lebih utama daripada membacanya secara cepat. Ya meskipun benar bacaannya, tapi kalau cepat itu ya artinya lebih bagus kalau lambat dan tepat ya daripada cepat meskipun tepat. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jadi yang diperbolehkan untuk cepat membaca bacaan Al-Qur'an pada saat sholat itu adalah jika tidak menjatuhkan huruf-hurufnya. Ya, huruf-huruf Al-Qur'an tidak dihilangkan. Jangan sampai ada huruf-huruf yang tidak dibaca karena terburu-buru dalam membacanya itu. Ya, ini ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi intinya adalah disunahkan untuk membaca secara tartil, artinya secara tepat dan juga tidak terburu-buru. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, yang harus kita pahami bersama. Ya. Ya, jadi sekali lagi, jadi kesimpulannya adalah maka hendaklah kita melaksanakan sholat tarawih ini secara tenang, tidak terburu-buru. Begitu juga terkait tentang imamnya, ya imam juga demikian, ya maka imam sebagai pemimpin sholat, maka hendaklah dia ruku dengan tenang, sujud dengan tenang, membaca bacaan tidak terburu-buru, ya diupayakan dipahami, ya agar sholatnya lebih khusyuk lagi. Ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kita di bulan suci Ramadan ini bisa melaksanakan sholat tarawih sampai selesai, sampai berakhirnya Ramadan. Kita jaga keistiqomahan dan kesabaran, keikhlasan tentunya. Semoga dengan itu Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya tentang sholat tarawih, yang berkaitan tentang sholat tarawih? Tidak ada ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.